Tangis pilu Joanna Alexandra pecah di hadapan jenazah sang suami, Raditya Olowan, yang hendak dikebumikan di pemakaman elit San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Minggu kemarin. Keempat anak mendiang Raditya pun larut dalam tangis yang sembilu. Perasaan kehilangan itu begitu terasa getir, apalagi pria yang baru berusia 36 tahun ini dikenal sebagai sosok suami sekaligus ayah yang baik bagi Joanna dan keempat anaknya. Jadi di mata aku dia tuh orang yang sangat setia sama Tuhan, dia tuh sangat setia. Dia tuh orang yang sangat jujur, dia tuh orang yang menjadi dirinya sendiri. Dia tuh nggak mencoba jadi orang lain. Dia tuh selalu jujur. Kalau ada masalah, kalau dia melakukan something yang jelek ya dia selalu ngaku. Kalau dia lagi kecewa sama Tuhan dia ngaku. Ya pokoknya aku bangga banget sih. Ada my best moment sendiri ya. Kalau sama Dedi sih banyak banget sih ya memorinya. Ya pernah aku diajak khotbah sama Dedi. Aku juga pernah diajak ke Disney Park tuh, senang banget dia aku. Aku juga selalu kalau di rumah tuh selalu kalau malam-malam suka nonton film horor tuh aku suka sama Dedi. Ya pokoknya aku senang banget lah waktu dia masih sini. Kak Radit tuh orangnya lucu, jahil, tapi ya gitu serius kalau lihat tentang Tuhan dia nggak bercanda gitu, maksudnya orangnya saklek banget gitu. Kadang-kadang ya omongan-omongannya suka ngegas gitu tapi itu bener gitu, bukannya dia ngegas karena dia merasa so tau atau apa, enggak gitu, karena memang ya dia menyampaikan kebenaran gitu sih buat aku. Joanna dan keempat anaknya tak menyangka jika lelaki yang selalu berada di sisi mereka itu harus pergi lebih dulu setelah sebelumnya divonis COVID-19. Meski sempat pulih dari COVID-19, karena penyakit pernafasan yang akut, Raditya akhirnya tak kuasa bertahan. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit kawasan Gatot Subroto, Jakarta 2 hari sebelum dimakamkan di Karawang. Kronologisnya sih kayaknya di awal April itu dia merasa gak enak badan, sampai akhirnya dia check up, terus dia PCR ternyata positif. Waktu dia positif, dia minta supaya istri sama anak-anaknya untuk tes juga, dan akhirnya Radit, Joanna sama 2 anaknya ke Wisma Atlet. Kemudian menyusul ibu mertua sama anak perempuannya yang paling kecil. Terus selama di Wisma Atlet, perkembangannya Radit memang bagus sebenarnya. Tapi memang ada yang mengkhawatirkan dari cek darahnya sih. Itu yang membuat dia akhirnya dikirim ke rumah sakit Persahabatan. Jadi kondisinya Radit di Persahabatan sebenarnya sih fine-fine aja secara fisik, cuman memang kondisi darahnya yang perlu diperhatikan lah, dikirim ke Persahabatan karena memang alatnya kan lebih bagus ya. Jadi ya dia di Persahabatan, masuk HCU, terus bagus, meskipun naik turun tapi masih stabil. Cuman dan dia pun juga bisa masuk ke ruang biasa gitu ya. Cuman 2 mingguan mungkin sekitar 2 mingguan lebih lah. 2 mingguan lebih dia dapat kabar kalau istri sama anak-anaknya itu udah negatif. Dia bilang dia telepon saya, "Bang, tolong dong tanyain bisa PCR lagi nggak, soalnya anak-anak udah pada negatif." Dan akhirnya dia dokter juga PCR, terus memang hasilnya negatif. Dan di situ sih Adi seneng sih karena dia ngerasa dia bisa pulang, meskipun kondisi dia sebenarnya secara lab juga tidak baik. Informasi yang kita dapetin memang darahnya tidak baik karena ada peradangan, ada peradangan seluruh tubuh lah, D-dimernya tinggi. Jadi ya kita pikir bagus lah dia bisa pulang gitu. Ternyata besoknya ketika dia dapat hasil PCR, tiba-tiba dia drop. Katanya sih sampai BAB-nya keluar banyak, sampai akhirnya diputusnya masuk ke rumah sakit. Ya di situ selama 3 hari ya up and down
sampai akhirnya ya kondisinya menurun karena memang dia juga kena hospital pneumonia yang itulah yang virus rumah sakit itulah. Jadi mungkin karena COVID ini jadinya bikin dia makin parah. Itu sih. Perasaan kehilangan atas berpulangnya Radit ke pangkuan Tuhan bukan hanya Joanna dan keluarga, tapi juga dirasakan sahabat selebriti mendiang Radit seperti aktor Ben Joshua. Jujur kita jarang ketemu ya, tapi kalau ketemu kita udah kayak langsung akrab aja gitu. Karena kebetulan kan Joanna, istrinya Radit kan saudaranya Elsa kan. Jadi setiap acara keluarga sepupu, setiap acara keluarga dan acara-acara penting lainnya kita selalu ketemu gitu. Dan kita tahu kalau Radit tuh kan pelayanan. Jadi dia tuh banyak banget melayani di mana aja dan punya impact yang luar biasa di komunitasnya dia gitu loh. Makanya kemarin pas ketika dia dipanggil sama Tuhan, itu yang datang tuh banyak banget dan yang kehilangan tuh banyak banget gitu loh. Buah pelayanannya kelihatan banget lah gitu. Karena Radit memang orangnya tuh luar biasa ya. Maksudnya kita tahu hidupnya dia, ceritanya dia, kesaksian hidupnya dia tuh luar biasa sampai sekarang. Dan kemarin tuh 3 hari berturut-turut tuh benar-benar kelihatan buahnya apa yang sudah dilakukan selama ini sih. Luar biasa banget ya. Pengalaman lirih ditinggal orang tercinta memang selalu menyisakan pilu. Lantas, mampukah ibu 4 anak yang masih berusia 34 tahun ini melewati fase hidup tanpa suami dengan mengurus keempat anaknya? Apa saja pesan terakhir yang sempat diungkap Radit ke Joanna? Frustrasi kita jangan kehilangan harapan, tapi kita harus selalu percaya Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua, dan rencana itu adalah rencana yang baik, bukan rencana yang jahat atau jelek. Filter sih nggak ada, karena semua ya seperti Radit juga suka bilang gitu kan, jangan taruh titik dulu ya, karena Tuhan masih taruh koma lah buat hidup kita. Jadi semua kita bukan mau Tuhan tuh enggak, kita percaya aja sama kerja Tuhan sih. Jadi soal firasat sih kita juga enggak ya, karena banyak teman-teman kita juga yang COVID bisa sembuh gitu kan, dan Radit juga dengan kondisi fisiknya yang sepertinya fine-fine aja gitu, dan dia juga negatif COVID, jadi kita pikir bisa pulang nih dan bisa kumpul sama kita lagi gitu sih. Sisi kita tetap berdoa terus buat Joanna, kita tetap dukung doa, kita support, karena kita tahu ini pasti nggak mudah ya. Maksudnya nggak ngerti ya, kita belum pernah ngalamin juga langsung, jadi kita cuma bisa berdoa buat Joanna. Kita yakin Tuhan akan selalu beserta dengan Joanna dan anak-anak. Iya. Gue jujur tidak lama di dalam. Gue juga nggak mau banyak ngobrol, terlalu banyak mau nanya apa-apa sama Joanna. Ini karena baru, ini gue tahu gimana rasanya kehilangan, karena gue juga tahun lalu baru kehilangan ayah. Tidak mudah, apalagi bersama dengan 4 anak. Gue cuma menyampaikan Tuhan pasti kasih kekuatan, pastilah sebagai teman gue bilang bahwa kalau perlu apa-apa ya kontak kita, karena kita ada di komunitas yang sama, kita sayang sama kalian. Terus duka cita untuk Joanna dan anak-anak dan seluruh keluarga. Semoga selalu diberikan kesabaran dan kekuatan. All the love buat keluarganya juga yang ditinggalkan. Assalamualaikum, saya Indra Bekti. Saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Radit, suami dari Joanna. Semoga Joanna diberikan kekuatan, dan semoga keluarga ditinggal mendapatkan ketabahan, dan semoga arwah dari Radit bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Pengalaman berjuang sakit lalu harus lebih dulu pulang ke pangkuan ilahi memang harus dilalui Radit dan akan menjadi kisah kehilangan getir Joanna. Tapi takdir pada akhirnya tak bisa dielak. Serupa takdir getir yang juga tengah dialami suami mantan artis cilik Tasya Kamila, yakni Randy Bahtiar yang tengah terpuruk akibat sakit kanker getah bening yang sudah beberapa bulan ini ia alami. Melalui akun media sosial miliknya, Randy mengaku tengah berjuang melawan sakit ganas ini, seraya yakin akan segera bisa disembuhkan. Randy dan Tasya semula memang merahasiakan penyakit ini.
Apalagi sebelumnya, Randi tak pernah menyangka jika harus mengidap sakit ganas ini. Tapi pada akhirnya, mereka harus melewati fase perjuangan hidup mati melawan kanker. Dengan seluruh tenaga dan keyakinan serta doa.